Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Intan Syukur Rahayu dengan NIM 2021-53137. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Di sini kelompok saya terdiri dari 3 orang. Yang pertama Suhar Magdum Nugroho dengan NIM 2021-53169. Yang kelompok yang kedua yakni Sri Intan Syukur Rahayu dengan saya pribadi dengan NIM 2021-53137. Kelompok yang ketiga yakni Emirianti dengan NIM 2021-53056. Langsung saja kepada materi. Materi yang kelompok kita ambil adalah materi analisa sistem informasi perpustakaan. Alur peminjaman pada informasi perpustakaan yang A yakni mahasiswa melakukan peminjaman buku ke perpustakaan. Yang B, mahasiswa mencari buku di katalog online di layar komputer. Selanjutnya mahasiswa mencatat nomor panggil buku yang ingin dibaca. Lalu setelah itu mencari buku di rak sesuai nomor panggil. Yang E, bawa buku ke sirkulasi peminjaman dan menyerahkan KTM beserta buku yang dipinjam. Yang F, petugas memproses peminjaman buku sesuai ketentuan dengan jangka waktu 1 minggu. Yang G, petugas memberikan buku yang dipinjam mahasiswa dan KTM dikembalikan lagi kepada mahasiswa. Yang H, buku bisa dibawa pulang oleh mahasiswa. Selanjutnya, analisa sistem informasi perpustakaan pada pengembalian, yakni mahasiswa melakukan pengembalian buku ke perpustakaan, langsung datang saja ke perpustakaannya. Selanjutnya, mahasiswa menuju layanan sirkulasi peminjaman. Lalu, mahasiswa menyerahkan buku dan KTM kepada petugas perpustakaan. Petugas akan melihat data transaksi peminjaman buku di komputer, lalu petugas mengembalikan KTM. Dan apabila masa peminjaman telah melewati batas selama peminjaman, maka akan dikenakan denda peminjaman. Langsung saja kita menuju food dan alur sistemnya. Diagram food perpustakaan peminjaman, yakni mahasiswa. Ada 2 pemeran di sini antara mahasiswa dan petugas. Yakni yang pertama, mahasiswa meminjam buku ke perpustakaan. Lalu mahasiswa mencari katalog buku di monitor. Lalu mahasiswa mencatat nomor panggil. Selanjutnya mencari buku di rak sesuai nomor panggil. Lalu pemeran petugas yakni mengambil buku dan KTM. Lalu petugas memproses peminjaman buku, yakni diantaranya mendata buku yang dipinjam, lama peminjaman, dan lain sebagainya. Lalu petugas menyerahkan buku dan KTM lagi kepada mahasiswa. Sudah selesai itu alur foodnya perpustakaan peminjaman. Selanjutnya untuk diagram food perpustakaan pengembalian saya serahkan kepada Mbak Emi untuk dipresentasikan. Kurang lebihnya presentasi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirianti, NIM 2021-53056. Di sini saya akan menjelaskan untuk diagram plot perpustakaan yang pengembalian. Kita mulai dengan mahasiswa mengembalikan buku ke perpustakaan. Kemudian mahasiswa menuju ke sirkulasi peminjaman. Jadi di sini ada untuk sirkulasi untuk peminjaman. Kemudian petugasnya ada di sini ada KTM sama buku. Kemudian untuk petugas memverifikasi data transaksi. Kemudian jika sudah selesai, kita ke pengecekan. Untuk pengembalian itu apabila ada keterlambatan, maka petugas akan melakukan sanksi, yaitu dengan membayar denda. Jika ada keterlambatan pengembalian, itu petugas akan melakukan denda. Apabila tidak melakukan keterlambatan, itu kemudian mahasiswa menerima KTM dan selesai.
Untuk selanjutnya, kontak diagram COD-nya. Mahasiswa meminjam buku ke perpustakaan, mahasiswa mencari buku di katalog online, kemudian mencatat nomor pemanggil, mencari buku di raknya, dan kemudian sirkulasi peminjaman dan penyerahan KTM serta buku ke petugas. Kemudian di sini petugas akan memproses peminjaman buku sesuai dengan ketentuan. Setelah itu, petugas memberikan buku yang akan dipinjam oleh mahasiswa. Mahasiswa menerima buku yang dipinjam, mahasiswa kemudian menerima KTM yang dikembalikan. Untuk selanjutnya, untuk proses pengembalian buku, mahasiswa melakukan pengembalian buku ke perpus, menuju layanan sirkulasi peminjaman, menyerahkan buku dan KTM kepada petugas. Untuk selanjutnya, petugas melakukan dan melihat data transaksi peminjaman buku yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian setelah dicek oleh petugas, petugas akan mengenakan sanksi kepada mahasiswa apabila melakukan keterlambatan pengembalian. Apabila tidak ada keterlambatan pengembalian, sanksi denda tidak akan dilakukan oleh petugas dan KTM dikembalikan. Kemudian mahasiswa menerima KTM yang dikembalikan oleh petugas, kemudian selesai. Oke, disitulah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 153.169. Di sini saya akan menjelaskan data flow diagram, yaitu DFD. Di sini ada nomor 3 buku, 4 sirkulasi peminjaman, dan di mana yaitu ada mahasiswa dan petugas. Di sini mahasiswa melakukan peminjaman buku ke perpustakaan, itu di sistem informasi perpustakaan. Setelah itu mahasiswa mencari buku katalog online di layar komputer, di katalog online. Setelah itu mahasiswa mencatat nomor panggil buku, dan mahasiswa mencari buku sesuai nomor panggil yang dicatat di rak buku. Setelah itu mahasiswa mendapatkan buku. Mahasiswa dan di sini menuju mahasiswa membawa buku ke sirkulasi pinjaman dan menyerahkan KTM beserta buku yang dipinjam ke sirkulasi peminjam. Dan di sini petugas memproses peminjaman buku sesuai dengan ketentuan. Setelah itu petugas memberikan buku yang dipinjam mahasiswa dan KTM dikembalikan. Lalu KTM dikembalikan dan buku dibawa pulang, yaitu sistem peminjaman. Dan di sini sistem pengembalian yaitu mahasiswa melakukan pengembalian buku ke perpustakaan. Yaitu mahasiswa menyerahkan buku dan KTM kepada petugas perpustakaan. Lalu petugas akan melihat data transaksi peminjaman buku. Yaitu petugas mengembalikan KTM. KTM dikembalikan. Dan di sini apabila peminjaman telah melewati batas selama peminjaman, maka akan dikenakan denda peminjaman. Dan di sini mahasiswa akan membayar denda jika ada keterlambatan pengembalian. Ini ada sistem diagram HIPPO 0.0, sistem informasi perpustakaan. Di 1.0 yaitu informasi perpustakaan, yaitu ada 1.1 2.0 katalog online, yaitu mencari katalog buku. Yang di 3.0 rak buku, dan 3.1 mencari buku.
dan ke 4.1 menyerahkan buku dan KTM. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.